Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Saya tidak tahu ya konsepnya ini gimana, coba bayangkan ya. Mengumpulkan KTP dapat sembako ya dari Prabowo Gibran. Ini konsepnya gimana, coba bayangkan begitu kan. Kok bisa begitu kan. Ini mulai antri orang-orang di situ begitu kan ya. Mengumpulkan KTP terus kemudian foto-foto bareng ya, dapat sembako dari Prabowo Gibran begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini yang saya kira, yang saya lihat di situ begitu kan ya. Kenapa di survei saja sudah di urutan pertama? Kenapa mesti bagi-bagi sembako seperti itu begitu kan? Dan bahkan ya yang mendampingi mereka kayaknya aparat sih sebenarnya begitu kan. Ini gimana coba bayangkan begitu kan. Ini bagi-baginya Prabowo Gibran ya. Apakah uangnya dari Prabowo Gibran atau uangnya siapa begitu kan ya? Mereka dada-dada bersama ya. Terus kemudian memberikan statement di situ begitu kan. Ini gimana coba bayangkan ya. Saya nggak tahu jauh dari mana ini begitu. Tapi yang jelas dengan beberapa asumsi orang mengatakan ini gimana. Coba ya ini. Kalian yang garang dan semangat di medsos sudah dapat bagian belum? Jangan sampai kehabisan. Sudah banyak kan komentar-komentar netizen ini. Setiap survei selalu klaim di atas 50%, tapi kok masih nyiram sembako? Ada apa? Wis, mulai cair katanya begitu kan. Itulah komentar-komentar netizen begitu kan. Tapi menurut saya pribadi sangat disayangkan. Lembaga-lembaga survei hari ini yang katanya 52% kepada Prabowo Gibran dipastikan menang satu putaran. Tapi pada kenyataannya kok masih bagi-bagi sembako, ada apa begitu kan? Kemana Bawaslu? Apakah boleh begitu kan ya? ini saya nggak tahu begitu kan ya konsepnya gimana begitu. Tapi yang jelas begitu ya, dalam narasi-narasi ini untuk apa sih yang menerima sembako dari seorang Prabowo Gibran? Ya kalau karena masyarakat mungkin satu sisi ingin mendapatkan itu ya wajar-wajar aja. Paling isinya adalah minyak goreng, gula atau kopi atau apa begitu kan ya. Tapi yang jelas kalau menurut saya pribadi begitu kan wajar-wajar aja dalam demokrasi. Tapi kemana Bawaslu hari ini begitu kan? Kok masih mempertontonkan suasana seperti itu begitu kan? Saya kira ada sesuatu yang kemudian aneh untuk mereka begitu kan, sehingga dia mengatakan kurang logis lah begitu kan. Masa survei di urutan pertama tiba-tiba ya harus mengumpulkan KTP, harus mengumpulkan apa dan sebagainya sebagai bentuk apa coba bayangkan. Ya saya nggak tahu konsepnya apa dari seorang Prabowo kok bisa ya bagi-bagi sembako seperti ini begitu kan. Itu uangnya dari mana? Itu pertanyaan kepada publik begitu kan ya. Bahkan ya masyarakat di desa sudah di framing seperti itu begitu kan. itu yang jaga kayaknya aparat di situ begitu kan. Tapi ya inilah politik kita begitu kan. Politik Indonesia ya seperti itu begitu kan. Candaria, terus kemudian demokrasi seolah-olah gampang banget begitu kan. Padahal ini menciderai demokrasi kita begitu kan. Saya sepertinya tidak sevulgar ini begitu pendukung dari Pak Ganjar, pendukung dari Anies Baswedan memberikan sampai segitunya begitu kan ya. Memang kekuatan modal dari seorang Prabowo dan finansialnya begitu kuat luar biasa begitu kan. Tapi bukan tidak mungkin masyarakat itu akan mengambil sembakonya tapi tidak memilih orangnya begitu kan. Bisa saja seperti itu begitu. Karena ya kita lihat saja bangsa kita itu hari ini kalau kita melihat rasionalitas begitu kan ya. Jangan sampai ya dengan 5 tahun ya sengsara 5 tahun ya tiba-tiba ditukar dengan adanya sembako yang harganya mungkin kita lihat saja mungkin harganya 200.000 atau 150.000 begitu kan ya. Dengan seharga itu ya kalikan 1 tahun berapa begitu, hanya mendapatkan 1 hari 50 rupiah begitu kan. Jadi ini gimana coba bayangkan begitu. Saya nggak tahu konsepnya bagaimana seorang Prabowo Gibran kok bagi-bagi sembako seperti ini begitu kan. Itu bukan sekali dua kali dan bahkan beredar dari minyak ya dengan baliho dengan bergambar dari seorang Prabowo Gibran juga. Terus kemudian istana juga bagi-bagi sembako dan sebagainya begitu. Dan saya baca dari beberapa data yang ada begitu kan. Ternyata ya Pak Jokowi mengeluarkan kalau nggak salah 11 triliun begitu kan untuk mengeluarkan sembako kepada rakyat Indonesia di musim pemilu. Bayangkan, catat ya, 11 triliun di musim pemilu mengeluarkan uang sebanyak itu begitu kan. Tapi pada kenyataannya lihat saja ya dengan narasi-narasi yang selama ini kenapa kok munculkan di pemilu. Nah, itu pertanyaan penting bagi kita begitu kan. 11 triliun itu angka yang fantastis di situ begitu. Jadi saya kira ini banyak sekali perdebatan-perdebatan yang kemudian seolah-olah mereka dipreteli semua begitu kan ya.
Justru ya seorang presiden itu harus menjaga netralitas itu begitu. Jadi sampai hari ini kita lihat saja begitu kan ya, Prabowo Gibran sembakonya di situ. Nggak tahu sih dari mana, tapi yang jelas ya kemana Bawaslu-nya. Mungkin ya bisa ditanyakan di situ begitu, karena mungkin ya satu sisi Bawaslu-nya juga mungkin juga takut begitu kan. Ya kita lihat saja ini ya, kalian berharap ya pemilu ini jujur dan adil ya, mimpi katanya begitu kan. Kata netizen, mengapa ini Bawaslu bagi sembako saat kampanye kategori politik uang bisa dipidana. Tapi pada hakikatnya hanya melempem saja begitu kan. Biasanya Bawaslu mengatakan ya mengkaji, menelusuri, menindaklanjuti begitu kan ya. Itu biasanya kata-kata seperti itu sudah basi, tidak akan diproses begitu kan. Jadi ini gimana begitu kan ya. Bahkan satu sisi ada yang mengatakan disebutkan dalam dalil soheh ya, antara penyuap dan yang disuap adalah sama-sama di neraka. Tungguin aja. Orang-orang kayak begini harusnya dipidana, mengerikan, memanfaatkan kemiskinan untuk memuluskan ya ke kursi kekuasaan. Mau dibawa kemana Indonesia nanti? Jadi ya jika mereka terpilih. Itulah komentar-komentar dari netizen. Ya ketika dapat mereka pulang, katanya kayaknya sih aparat sih yang menjaga itu juga begitu kan. Tapi bentuk dari netralitas sekarang ini sudah tidak ada begitu kan. Apa coba bayangkan, netralitasnya di mana? Seorang presiden saja sudah ikut cawe-cawe, apalagi kita, apalagi ASN, apalagi yang lain, apalagi kepala daerah begitu kan. Banyak ya yang kepala daerah mendukung salah satu calon tapi tidak mundur di situ begitu kan. Ini gimana konsepnya ya? Konsep demokrasinya gimana coba bayangkan. Jadi semuanya itu demi ambisi kekuasaan apapun bisa begitu kan. Sangat disayangkan, tapi cukuplah menjadi penarik bagi kita bahwa mungkin di tahun 2029 akan semakin parah lagi begitu kan ya. Justru yang dimanfaatkan mereka adalah finansial begitu. Sayang seribu sayang ya. Justru kalau menurut saya pribadi, Anies Baswedan dan Caimin yang jarang bagi-bagi sembako kayak gitu begitu kan, lebih menekankan pada ya kualitas gagasan di situ begitu. Lokasinya di mana ini kita datangi dan kita sampaikan, benar kita dakwahkan ya. Silahkan ambil sogokannya, sembakonya, tapi nanti pilpres pilih pemimpin yang amanah ya. Bahkan ya ada yang mengatakan bahwa jangan suzan, siapa tahu 02 lagi jualan sembako murah. Gunanya nyerahin fotokopi KTP untuk apa? Apa KTP-nya nanti masuk survei elektabilitas? Nah, ini saya nggak tahu maksud konsepnya seperti apa, saya nggak tahu begitu kan ya. Kalau memang dari caleg, kenapa kok ada Prabowo Gibran di situ begitu kan bentuknya dan promosinya di situ begitu kan ya. Tapi untuk apa juga begitu, satu sisi seorang caleg bisa bisa memberikan sevulgar itu, saya kira tidak begitu kan. Jadi rasa-rasanya sih gimana coba ya, ini daerah mana ya, bahkan yang menjaga kayaknya aparat di situ begitu kan. Jadi menurut saya pribadi begitu, langkah-langkah seperti ini justru memperburuk suasana. Mungkin dia tidak merasa begitu, yang penting happy, dimakan 1 minggu sudah ludes mereka, sudah habis begitu kan ya. Jadi saya kira hal-hal seperti itu agak kacau begitu kan ya. Katanya surveinya di urutan pertama, kenapa kok bagi-bagi sembako ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.